Oke, lanjut ke video yang ketiga. Pada video yang ketiga ini kita akan membahas bagaimana proses remote access ke instan atau virtual machine yang sudah kita buat dari basisnya adalah Linux Ubuntu tadi. Nah, bagaimana cara aksesnya? Tadi kita sudah diberikan akses pair ya. Ada key pairnya namanya Gigih misalnya ya. Nah, di sini Anda tinggal gunakan saja gigih.pem ini file pem atau kalau saya lebih mudah untuk menggunakan aplikasi Bitwise namanya ya. Bitwise SSH Client ini yang digunakan untuk meremote sistem apapun ya. Bisa dari AWS, bisa dari Google, bisa server kita sendiri dan lain-lain. Nah, caranya adalah Anda harus konversi dulu file dari .pem tadi, Anda konversi ke format PPK ya, .ppk. Ya, caranya silakan Anda googling sendiri. Nah, untuk key manager silakan kita masukkan ya. Misalnya saya akan tambahkan import ya. Saya import, kemudian file ppk-nya ya. Misalnya ppk-nya adalah, kita pilih dulu ya. Putih private key file-nya Anda pilih. Ya, di sini ada filenya namanya Gigi. Open, kemudian kita berikan namanya. Ya, kita berikan nama, kemudian kita import ya. Oke, ini karena sudah ada jadi tidak perlu saya buat lagi. Nah, kita lihat pada instan yang keempat ini ya. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan adalah IP publiknya. Ya, ini IP publik yang diberikan oleh AWS adalah 18.216.73.42. Nah, untuk meremote akses instan yang keempat ini, ya kita tinggal copy saja nih. Ini IP address publiknya, kita copy, kemudian masukkan ke Bitwise client tadi, kemudian setelah Anda memasukkan key-nya tadi ya, dari client key manager tadi adalah download file key-nya, lalu user default-nya adalah Ubuntu ya, ini untuk Linux Ubuntu, template dari MII tadi adalah usernya Ubuntu. Kemudian pilih client key-nya adalah profile 1 ya. Dan kita tinggal klik tombol login, crack gitu ya. Nah, ini proses berjalan, kemudian exit and save. Nah, dari Bitwise, dari laptop saya ini, sekarang dalam proses remote. Nah, ini Anda lihat ya, konsol yang ada pada halaman depan saya ini adalah hasil remote access dari laptop saya ke sistem Amazon AWS. Kita bisa dengan Bitwise ini bisa kita transfer file, kita bisa remote access ya. Dan lihat ini IP private-nya. Ini sudah masuk ke Amazon tadi. Ini kita sudah masuk ke halaman Amazon. Ya, artinya kita sudah bisa full akses ke sistemnya Amazon. Oke, langkah pertama kita coba jalankan masuk ke mode root ya, sudo min i. Nah, ini sudah masuk ke mode root. Kemudian kita lihat uname a, apakah ini sudah sesuai. Ini Linux Ubuntu, kemudian IP address-nya dan informasi detail lain ya. Nah, seperti biasa kita akan coba update ya dengan menggunakan apt-get update agar Ubuntu ini menjalankan fungsi repositorinya itu menggunakan data terbaru ya. Ini sangat cepat sekali ya. Saya tidak tahu ini di mana posisi servernya, tapi ini sangat cepat sekali. Coba kita lihat if config ya. Oh, sorry belum install ya. apt install nettools. Kita coba install dulu apt-get untuk mengetahui informasi IP addressing, kemudian informasi traceroute dan bagaimana latensinya ya dari sistem AWS ini ke Unila misalnya ya. Nah, misalnya kita lihat IP address yang dimiliki oleh sistem AWS ini adalah IP private-nya 172.3147.195, netmask-nya 24.0, dan kita coba lihat apakah VM ini sudah terhubung dengan internet ya. Caranya adalah dengan ping google.com. Nah, Anda lihat ya, dari server Amazon ini sudah bisa terhubung ke google.com, dan coba kita lihat path yang dilewati dari tracepath www.google.com. Kita lihat rutenya apakah di allow dari Amazon ini keluar
Oh, sepertinya di blok ya. Oke. Oke, sepertinya AWS ini melakukan blocking terhadap, oh enggak nih, keluar nih. Pada hub yang kelima, ini oke. Nah, itu dia tuh ya. Informasi trace route-nya sudah terlihat. 242, 15, cukup panjang nih rupanya nih. Titik-titik internalnya ini sebenarnya ditutup ya, di blok. Oke, itu Google. Coba kita ke Unila. Seperti apa kalau dari servernya Amazon ke Unila? Ke apa? IF Unila CD. Oke, ya ini ya, sudah proses pengecekan kembali. Sama rupanya pada hub yang kedua, ketiga, itu ICMP-nya diblok. Tidak diizinkan ya. Nah, pada hub yang kelima baru dibuka akses ICMP-nya. Kita bisa lihat di situ 0,406 milisecond. Oh, dia lewat HE ya. HE itu Hurricane Electric. Oh, jangan-jangan nih karena kita gunakan versi free ya, trial. Jadi muternya jauh nih, asimetris ya. Jadi trace route-nya ini Anda lihat ya. Infonya asimetris, ini artinya jalur keluar dan jalur masuk ini berbeda. Tapi oke lah. Yang jelas akses internetnya ini sudah bisa masuk dari luar ke dalam dan dari dalam keluar. Oke, kemudian kita bisa menambahkan user baru, misalnya add users ya. Kita add user baru, nama saya misalnya Gigi ya. Passwordnya kita masukkan. Kemudian selesai. Nah, oke, itu untuk proses remote access dari aplikasi SSH client menggunakan Bitwise. Ya, kita gunakan session key pair yang kita dapatkan dari Amazon tadi. Dan saya nggak tahu nih, dari webnya sendiri ini coba kita explore ya. Apakah ada feature untuk langsung jalankan konsol ya? Ini ya. Coba E2C serial console. Bisa nggak ya? Coba ya. This instant not support. Oh, instant ini tidak support dengan serial console. Nah, ini SSH client, ini petunjuknya ya, file.pem, kemudian ada SSH, kemudian session manager, oke. Instant connect. Coba kalau dari sini apakah bisa? Nah, ada ini ya, rupanya ada nih. Instant connect. Jadi ini dia ya. Ini yang saya baru tahu juga nih. Instant connect rupanya bisa nih, guys ya. Jadi kita remote tanpa perlu remote SSH client. Nah, ini saya juga baru tahu nih, ada aksesnya rupanya ya. Jadi dari konsol AWS ya, kita tidak, berarti dengan seperti ini kita tidak perlu install aplikasi SSH client ya. Nah, ini Anda lihat informasinya. Storage-nya 8 GB tadi, kemudian Ubuntu OS-nya 20.04, kemudian last login-nya dari mana dan seterusnya ya. Kita coba tes masuk ke mode root. Nah, ini juga bisa langsung nih. Jadi bisa langsung dari browser ya. Oke, kita coba ping google.com. Oh ya, berhasil nih. Artinya ini Anda juga bisa menggunakan mode remote access menggunakan browser saya tanpa perlu menginstal aplikasi pihak ketiga ya. Ini mirip dengan GCP ya. Oke, demikian video untuk part yang ketiga. Kita sudah berhasil membangun sebuah virtual machine baru. Pada part yang keempat kita akan membangun web server sendiri ya, dari basisnya Apache dulu, nanti ke Nginx ya. Kemudian database MySQL, kemudian PHP, dan kalau mau tertarik dengan Java dan Python nanti kita coba ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.